Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, berjumpa kembali dalam channel ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbagi tentang teori pembentukan jagat raya. Adakah yang pernah menonton film Star Wars? Film yang menceritakan tentang perang luar angkasa di jagat raya. Di luar angkasa banyak sekali terdapat benda angkasa seperti planet, matahari, asteroid, dan lainnya. Tahukah di mana benda angkasa itu berada? Ya, betul, ada di jagat raya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jagat raya itu? Nah, jagat raya merupakan alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur. Terdiri dari jutaan benda angkasa dan kabut gas yang kemudian tersusun menjadi gugusan bintang. Mirip tata surya ya? Beda. Kalau tata surya itu sekumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan objek yang terikat gaya gravitasi seperti planet. Lantas, bagaimana jagat raya ini terbentuk? Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul jagat raya. Yuk, kita simak. Yang pertama, teori mengembang dan memampat, oscillation theory. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Hubble, yaitu pada tahun 1929. Ia menyatakan bahwa adanya siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen, maka terbentuklah galaksi. Jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan adanya reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun yang lalu. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat, yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat berlangsung terus-menerus. Maka teori ini disebut juga teori mengembang dan memampat. Nah, sebagai bukti dan contoh adanya balon udara. Balon tiup dengan titik-titik ini merupakan gambaran yang terjadi pada jagat raya. Balon diibaratkan sebagai ruang angkasa yang mengembang, sedangkan titik-titiknya merupakan galaksi-galaksi yang bergerak saling berjauhan. Sebuah balon kita buat titik-titik menggunakan spidol warna sebelum ditiup. Lalu kita tiup dan akhirnya mengembang. Nah, kita perhatikan masing-masing titik-titik tadi. Ketika ditiup, titik tadi berjauhan kan? Nah, itulah gambaran teori jagat raya yang pertama ini. Yang kedua adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ini dikemukakan oleh Georges Lemaitre. Georges Lemaitre mengemukakan teori Big Bang pada tahun 1927. Ia mengungkapkan bahwa jagat raya pada awalnya berbentuk massa tunggal. Massa tunggal ini mempunyai energi yang sangat besar dan sangat panas. Kemudian, akibat suhu dan energi tinggi, massa tunggal ini meledak, menghasilkan serpihan-serpihan yang akan menjadi awal benda-benda angkasa. Serpihan-serpihan tadi hasil dari ledakan menjadi benda-benda angkasa yang memenuhi jagat raya. Kemudian, Stephen Hawking terlibat pada teori Big Bang ini, sehingga lebih juga dikenal atau Hawking ini menyempurnakan teori ini dan termasuk pendukung dari teori Big Bang atau ledakan besar.
Yang ketiga adalah teori keadaan tetap atau steady state theory yang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Bahwasanya jagat raya itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Nah, dicontohkan dari ketika sedang tidur, kemudian mimpi buruk dan jatuh ke lubang di bawah tempat tidur. Seketika bangun dari mimpi dan tidur lagi, tapi terjatuh lagi dan sadar bahwa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Nah, inilah adalah yang dimaksud dengan keadaan konstan atau teori keadaan tetap oleh Fred Hoyle tadi. Bagaimana? Ada berapa macam teori untuk terbentuknya jagat raya? Ya, ada 3 macam. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang anggapan pusat jagat raya. Pusat jagat raya itu apa sih? Siapa yang jadi pusat jagat raya? Nah, ada 3 anggapan. Yang pertama adalah antroposentris. Anggapan yang muncul sejak zaman manusia primitif, di mana manusia sebagai pusat dari jagat raya. Mereka berpikir bahwa langit disangga oleh tiang-tiang raksasa dan benda-benda langit yang melekat di luar angkasa. Jadi ini dimulai dari adanya masyarakat primitif yang menganggap manusia pusat dari jagat raya. Anggapan yang kedua yaitu geosentris. Anggapan ini diperkirakan muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat dari jagat raya dan seluruh benda langit mengitari bumi. Nah, salah satu dari pendukung geosentris adalah Aristoteles. Yang ketiga, anggapan pusat jagat raya yaitu heliosentris. Anggapan ini muncul ketika teknologi semakin berkembang dan penelitian didukung oleh alat yang memadai, sehingga memunculkan anggapan bahwa jagat raya berpusat pada matahari. Salah satu pendukung dari heliosentris adalah Newton. Nah, kalau menurut kalian siapa yang jadi pusat jagat raya? Nah, bagaimana? Seru kan belajar kita pada kesempatan kali ini? Baik, sebelum untuk video berikutnya, silahkan subscribe dan like terlebih dahulu channel ini. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.